Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel TikTok kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Jumat Pon ini kondisi begitu teriknya, begitu panasnya. Mudah-mudahan di kondisi yang panas, yang terik ini, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kedamaian, tetap diberi kesucian dalam menjalankan berbagai macam tugas, berbagai macam aktivitas di kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat siang untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada siapa? Masyarakat MTS. Halo Pak Lukman. Halo juga Mas. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Rahmat dan hidayahnya Allah selalu tercurahkan kepada panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, cek lagu, cek musik pengiringnya kira-kira terlalu keras apa tidak. Ya, untuk siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang mimpi ya. Mimpi dari seorang ustadz, seorang kiai yang tadi malam menceritakan kepada kami. Akan kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya pengetahuan, tambahnya suri tauladan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang di Banjarnegara, yang di Cilacap, yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang dimanapun panjenengan semua berada, selamat siang, selamat jumpa dengan kami semuanya. Mudah-mudahan panjenengan, kalian semuanya sedang diberi kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang mimpi ya. Tentang mimpi, mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya kebaikan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, harapan-harapan itu pasti ada ya. Hanya saja harapan itu bisa terwujud ataupun tidak, yang mudah-mudahan bisa terwujud. Apalagi jika harapannya adalah suatu kebaikan ataupun kebenaran. Oke, kami berusaha untuk live ya. Tujuan kami hanya untuk berbagi lah. Berbagi, jika ada baiknya monggo diikuti, jika nggak ada kebaikannya ya dibuang saja. Jika ini hiburan ya mudah-mudahan bisa terhibur. Jika ini adalah ya silaturahim diantara kita ya mudah-mudahan bisa menjadi amal silaturahim buat panjenengan, buat saya yang mudah-mudahan bisa menjadi amal silaturahim. Sing penting kanca bolo podo sehate, saling menyapa. Berarti ketika sudah saling menyapa, kita sudah bisa rasa ketenangan ada karena panjenengan semua diberi dikaruniai kesehatan. Oke. Ada suatu mimpi dari Pak Kiai yang mimpinya itu katanya bertemu dengan Gus Dur. Gus Dur yang mana? Ya mudah-mudahan Gus Dur Gus Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau bukan ya itu di mimpi. Ya nggak boleh saklek-saklek amat lah. Yang penting kita bisa ngambil ibroh suri tauladan dari mimpi yang ada, yang pernah kita jalani. Panjenengan pernah mimpi ya. Nah mimpi itu monggo panjenengan mau dipahami apa tidak ya terserah dari panjenengan semua. Oke, ada seorang kiai mimpi bertemu dengan Gus Dur.
Kemudian di situ terjadi dialog. Gus, assalamualaikum. Kemudian Gus Dur menjawab, waalaikumsalam. Kemudian Pak Yai itu menanyakan, Gus, untuk para nabi itu kan sudah jelas jumlahnya, dalam hadis ada, para rasul sudah ada, kemudian yang belum jelas itu para wali, Gus. Sebenarnya para wali itu di dunia ini jumlahnya berapa, Gus? Pak Kiai itu menanyakan kepada Gus Dur. Kemudian Gus Dur menjawab, kalau engkau ingin tahu jumlah walinya Allah atau waliullah, ibarat lautan yang ada di dalamnya ada mutiara-mutiara, maka sebanyak itulah waliullah. Jadi walinya Allah itu tidak terhitung, tapi jumlahnya banyak, layaknya mutiara-mutiara yang ada di samudra. Gus Dur tidak mengetahui jumlah secara pastinya tentang berapa waliullah itu. Kemudian Gus Dur menanyakan kepada Pak Kiai itu, Yai, apakah kamu ingin jadi wali? Kemudian Pak Yai itu menjawab, menjadi wali itu harapan dari setiap orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin saya menjadi walinya Allah, menjadi kekasih Allah? Kemudian di mimpi itu Gus Dur menjawab, jika engkau ingin menjadi waliullah, amalkan bacaan istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi Pak Yai itu diperintahkan untuk membaca istighfar sebanyak-banyaknya jika ingin menjadi waliullah atau kekasihnya Gusti Allah. Nah, kemudian Pak Yai itu bercerita seperti itu. Nah, kita pahami ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, suri tauladan dari mimpi yang ada, yang dimimpikan oleh Pak Kiai tersebut. Garis besarnya di situ adalah yang tanda tanya besar dari Pak Yai, apa benar untuk bisa menjadi kekasih Allah atau waliullah itu cukup dengan memperbanyak atau hanya dengan jalan memperbanyak istighfar? Itu pertanyaan besarnya. Nah, kita pahami bersama ya. Monggo panjenengan yang mau komentar, monggo sangat boleh ya. Silakan komentar baik tulisan ataupun nanti bisa naik gitu. Karena di sini ya sifatnya kita diskusi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahannya pengetahuan, kebaikan untuk kita semua. Nah, kita pahami tentang istighfar. Istighfar itu kalimat astagfirullahaladzim. Nah, kalimat istighfar itu kita meminta, memohon kepada Allah agar kita itu diberi ampunan. Terhadap apa yang sudah kita lakukan yang merupakan dosa atau kesalahan-kesalahan dari kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Jadi dengan kita memperbanyak istighfar itu artinya kita itu memohon ampun atas segala kesalahan, atas segala dosa-dosa yang sudah pernah kita jalani, yang sudah pernah kita lakukan. Nah, apakah dengan istighfar itu, dengan lesan yang kita bacakan itu sudah cukup untuk bisa menjadikan seorang itu bisa menjadi wali? Nah, tentunya
Tentunya tidak cukup hanya dengan kalimat, tidak cukup dengan sebatas bacaan, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, sebagian besar, kebanyakan manusia itu ketika menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, itu kan lebih banyak yang menyimpang atas kehendak Allah itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah seringkali kita tinggalkan, seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita menyengaja. Sudah jelas-jelas ada ayat Al-Quran yang melarang tentang suatu hal, kemudian kita tetap menjalaninya. Jelas-jelas ada perintah dari Allah, kita enggan menjalaninya, melakukannya. Nah, inilah yang seringkali kita lakukan. Jika itu suatu hal yang sudah tertulis, tapi seringkali ada sesuatu yang menjadi kehendak Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi semua itu ada dalam Al-Quran Qadim, Al-Quran yang dahulu, yang memang belum tertulis atau tidak tertulis dalam kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lainnya. Jadi ketika kita qadar, kita menjalani ketentuannya Allah, menjalankan suatu rencana yang sudah direncanakan oleh Allah dalam qada dan qadarnya, seringkali kan kita kecewa ya kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita kecewa, pribadi Allah, Gusti Allah pribadi orang adil dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan suatu hal yang kita anggap gagal, yang kita anggap tidak sesuai dengan harapan kita sering kecewa. Nah, inilah padahal apa yang kita jalani itu yang sudah direncanakan oleh Allah, baik itu khairihi wa syarrihi, yang kita anggap baik ataupun tidak baik, itu kan dari Allah. Dan apa yang datangnya dari Allah pasti yang terbaik untuk kita. Karena kita terbawa emosi, karena kita terbawa hawa nafsu, sehingga kita nolak atas kehendak Allah. Nah, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun, artinya apa? Artinya kita kembali, artinya kita meninggalkan, mengikis semua kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dari sebagian banyak manusia. Dengan memperbanyak istighfar itu, memohon ampun, dijalani dengan kehati-hatian, dijalani dengan kesungguh-sungguhan, tetap berada di jalan Allah, maka pasti nantinya seseorang tersebut akan menjadi kekasih Allah. Jadi orang yang beristighfar bukan hanya sekedar di lisan, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, itu adalah wujud dari kalimat istighfar. Karena kita nggak ingin dosa lagi, kita nggak ingin salah lagi. Itu menurut saya. Jadi apakah benar, apakah bisa orang yang ingin menjadi kekasih Allah itu dengan memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya? Menurut saya ya bisa. Karena apa? Karena jika dilakukan dengan amal perbuatan, dengan kehati-hatian, jangan sampai kita berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi ibrah dari mimpi ini, kita semua mari perbanyak istighfar dalam perkataan dan perbuatan, sehingga kita terjauhkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang lewat mulut, dosa yang lewat mata, dosa yang lewat telinga, dosa yang lewat tangan, dosa yang lewat hati kita. Seringkali kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah,
Maka dengan memperbanyak istighfar dalam setiap saat, setiap waktu, maka kita ada peluang untuk menjadi kekasih Allah. Pengen gak dikasihi oleh Allah? Pengen gak? Siapa sih waliullah itu? Ya, waliullah itu kan maaf. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang diberi suatu wilayah, diberi amanah oleh Allah. Ada istilah wali kota, ada istilah wali murid, orang yang dekat. Waliullah orang yang dekat dengan Allah. Ada istilah wali kota, orang yang menjadi yang diberi amanat dalam wilayah tertentu. Nah, begitu juga ada seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk berada di wilayah tersebut, diberi amanah oleh Allah untuk mendakwahkan ajaran tauhid di suatu wilayah tersebut. Itu ada. Tadi kan dikatakan oleh Gus Dur bahwa waliullah itu jumlahnya banyak. Layaknya samudra, waliullah itu adalah mutiara-mutiara tersebut. Tapi mutiaranya kan bukan di atas lautan ya, di dalam lautan. Ketika engkau ingin maaf ya, serak sekali. Ketika engkau ingin bertemu dengan menemui waliullah atau bertemu dengan mutiara, menemukan mutiara-mutiara yang ada di dasar samudra, maka engkau harus menyelami samudra itu. Ya, artinya menyelami samudra, ya kita harus menyelami kehidupan ini, sehingga engkau akan mencari terus menggali tentang keindahan tentang suatu hal yang ada. Itu. Jadi waliullah itu ada dalam setiap wilayah, setiap daerah. Itu. Nah, waliullah itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang diberi amanah oleh Allah dalam suatu wilayah, dalam suatu daerah tertentu. Amanah dari waliullah itu berbeda-beda. Orang yang contohnya saja ada wali songo ya, ada yang pinternya dalam budaya, ada Sunan Kalijogo. Ada lagi orang yang pinter dalam tata negara, ada Sunan Gresik, ya, ada pinternya dalam pendidikan, dalam pondok pesantren, ada Sunan Ampel Dentang dan lain sebagainya. Jadi kelebihannya beda-beda. Beda-beda tapi tujuannya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, apa sih kelebihan kita menjadi waliullah? Jadi dikatakan bahwa orang yang tergolong waliullah adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya gini, panjenengan yakin gak bahwa Allah itu dekat dengan panjenengan? Yakin gak? Yakin kan? Kan disebutkan dalam suatu hadis ya, Allah itu dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekatnya dari urat leher kita, urat nadi kita. Jadi Allah itu selalu mendampingi kita dalam setiap saat, setiap waktu, 24 jam Allah Allah bersama dengan kita. Permasalahannya, apakah diri kita benar-benar bisa membuka diri kita untuk bisa bersama dengan Allah? Ini pertanyaan besar. Padahal kita
sejak kecil, sejak bayi kita dilahirkan oleh Allah, bahwa ruh kita itu kan datangnya dari Allah ya. Itu bukannya ruh jabang bayi diri kita waktu dalam kandungan umur 4 bulan ya, 120 hari. Ditiupkannya ruh oleh Allah. Ruh kita dimasukkan dalam diri kita dalam keadaan suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran